Jadi selamat pagi semuanya. Selamat pagi kepada mahasiswa, komunitas profesional. Selamat pagi kepada rekan-rekan dosen penguji yang akan menguji di acara seminar proposal skripsi pada saat ini. Dan saya ucapkan selamat kepada semua. Kita akan menguji beberapa mahasiswa yang telah berdiri di depan kita masing-masing atas nama masing-masing. Oke, dan sebelum kita masuk pada acara pembacaan dan surat-surat dan lain-lainnya, kita akan diawali dengan doa. Saya memintakan salah seorang dari mahasiswa untuk membawakan kita doa. Silakan. Jadi sebelum saya membawakan pagi ini, kita awali dengan doa dan juga saya membawakan doa menurut agama dan kepercayaan saya yaitu Protestan. Surat-surat SP, surat penunjukan izin penguji. Saya kira masing-masing kita sudah menerima di WA untuk surat penunjukan ini. Jadi apa perlu dibacakan lagi atau? Oke, kita lewat dan kita masuk pada acara terakhir. Nah, jadi 5 adalah presentasi. Presentasi masing-masing diberikan waktu 5 sampai 8 menit untuk setiap proposal skripsi yang ada dan diharapkan presentasi ini tidak membaca. Jadi tapis itu baca semua kayak baca Quran. Kalau baca Quran skip just lewat itu. Nah, artinya PowerPoint itu dimaksudkan orang tampilkan poin per poin dan mahasiswa akan menjelaskan itu semua. Sehingga dari situ kelihatan bahwa kamu menguasai apa yang kamu tulis. Tapi kalau cuma baca semua lewat dari 8 menit, karena mesti turun besar. Silakan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tentang studi saya yang berikut: perencanaan manajemen pada proyek rumah hewan ini. Latar belakang saya dalam suatu proyek produksi merupakan pihak yang bertanggung jawab atas penyelesaian proyek. Apa latar belakangmu? Dengan tentu durasi dan serta biaya yang sesuai dengan perencanaan. Keberhasilan proyek dinilai dari waktu penyelesaian yang singkat dengan biaya terjangkau tanpa mempengaruhi mutu hasil pekerjaan. Pada proyek pembangunan rumah hewan minus tidak memiliki perencanaan manajemen waktu pekerjaan yang terstruktur karena proyek tersebut bersifat pribadi. Berdasarkan pada permasalahan di atas, tentunya pihak kontraktor akan sulit mengukur waktu pelaksanaan pekerjaan proyek sehingga dapat mengakibatkan risiko kelembatan dan membengkakkan biaya. Pada umumnya, kontraktor menggunakan metode penjadwalan yang bisa meraih waktu penyelesaian proyek, menganalisa waktu dan biaya untuk melakukan pekerjaan yang lebih optimal. Yang baca ada kondisi ini. No? Salah satunya dengan adanya analisa perencanaan
perencanaan dan schedule UPS. Nah, dalam penelitian ini saya menulis membahas perencanaan manajemen waktu dan biaya pada proyek rumah mewah minus. Ke data-data awal apa yang anak punya? Hah? Metodologi bagaimana? Orang ini mau panel semua, saya tunjukkan mau panel semua atau langsung tuntaskan Panel. panel dulu tuh. Oke, Salman, karena anak sudah nanti Yusuf. Yang kedua saya. Dulu. Yang kedua. Yang kedua boleh. Taruh dia. Orang kerja apa di WC? Iya. Boleh. Tahan dulu. Konsultasi. William, mana William? Sinyal. Ya, cepat dong. Sampai yang kedua. William. Ini William. William sinyal. Simon tadi. Ya. Dia akan 2016. Ya. Jadi suatu cuti akan Ya, Salman ini makanya dia mesti satu kali kan baik cepat dong sinyal. Selamat pagi. Oke. Saat ini saya akan mempresentasikan hasil proposal skripsi saya, judul proposal skripsi saya. Jadi judul proposal skripsi saya itu analisis pertukaran waktu dan biaya dengan metode time cost trade-off pada proyek pembangunan rumah mewah di Binus. Sudah, oke gimana? Minum dulu. Jadi dalam latar belakang saya mengambil judul proposal skripsi ini yaitu metode time cost trade-off. Dan metode time cost trade-off itu dia mempercepat durasi proyek dan bermaksud untuk metode ini bermaksud untuk melakukan pertukaran waktu dan biaya proyek dengan cara menganalisis waktu dengan pengurangan durasi pelaksanaan, sehingga pada kondisi tertentu proyek akan mencapai kondisi waktu dan biaya optimum. Ya, masalah yang saya ambil dari judul proposal skripsi ini yaitu satu, berdasarkan latar belakang tadi, maka dapat diambil perumusan masalah sebagai berikut, itu bagaimana kita menghitung perbandingan biaya pada saat kondisi normal. Yang kedua, bagaimana kita menghitung waktu pada saat waktu break setelah penambahan jam kerja lembur. Yang ketiga, berapakah biaya yang didapat setelah melakukan percepatan alternatif waktu dengan metode analisa time cost ratio. Tujuan penelitian yang saya ambil yaitu mengetahui biaya dan waktu pembangunan proyek yang lebih efektif untuk menganalisa percepatan metode yang lebih efektif dari analisa percepatan metode time cost ratio ini. Yang kedua, kita mendapatkan membandingkan waktu dan biaya proyek saat kondisi normal dan juga terhadap waktu dan biaya optimum yang diperoleh dari hasil analisis time cost ratio. Manfaat penelitian yang bisa saya ambil yaitu kita dapat memberikan wawasan dan pengalaman secara personal di bidang analisis waktu dan biaya suatu konstruksi dengan menggunakan metode time cost ratio. Yang kedua, diharapkan dari hasil analisa ini nantinya bisa dapat dimanfaatkan sebagai alat bantu dalam pengendalian proyek
berdasarkan pertambahan jam kerja dan harga satuan tidak berubah disamakan dengan harga yang tertera dalam kontrak. Yang kedua, penambahan jam kerja dengan pengurangan didasarkan pada Kepmenaker nomor 102/FJN/6/2004 tentang waktu kerja lembur dan upah kerja lembur. Coba kalau put di slide tampil slide buat dia. Hah? Harusnya metodologi penelitian. Oh, harusnya metodologi penelitian, tapi anak tulis metode. Salah penelitian. Oh, apa bedanya? Cuma salah. Oh, cuma salah. Terus ya, terus. Jadi dalam penelitian ini digunakan dua macam metodologi penelitian. Yang pertama pengumpulan data primer. Data primer diperoleh langsung dari sumber asli atau dalam hal ini didapat dari pemilik proyek, yaitu nama proyek, pengumuman Nusantara dan lokasi berada di Maumbi, Nusantara, Provinsi Sulawesi Utara. Yang kedua ada data sekunder. Ini merupakan data pendukung. Data ini diperoleh dari literatur pendukung penelitian, baik itu dari perhitungan serta yang terkait dengan menggunakan program. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode time cost trade-off dengan menggunakan aplikasi Microsoft Project. Sekian terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Oke, terima kasih. Minganau, David Gang. David. Kita pembimbing dua. Iya. Ya, kayak kurang ada dong kita. Oh iya. Cepat jadi Fit. Nah. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya David Ganang dari kelas 6 DGPG Jurusan 8. Sini saya akan mempresentasikan tentang hasil proposal skripsi saya yang berjudul penerapan metode value engineering pada proyek pembangunan Mako Polres Kuala Selatan. Latar belakang rekayasa nilai atau disebutkan engineering merupakan ilmu yang menggunakan pendekatan kreatif dan terencana guna mendefinisikan dengan mengefisiensikan suatu biaya proyek sehingga bisa dihemat namun tidak memberikan pengaruh yang signifikan pada sebuah konstruksi. Rumusan masalah ini ada dua. Satu, apa saja hal ini cara yang dapat digunakan atau dilakukan dalam pengerjaan proyek dengan rekayasa nilai. Dan kedua, berapa besar biaya yang diperoleh dari hasil alternatif tersebut dalam pembangunan makro Polres Selatan. Tujuan penelitian ini adalah menganalisa potensi terjadinya kemungkinan biaya pada pengerjaan struktur maupun arsitektur proyek pembangunan makro Polres Selatan. Yang kedua, mendapatkan alternatif cara dan penghematan biaya dari hasil tersebut. Dari hasil tersebut dengan menggunakan metode value engineering atau rekayasa nilai. Terus bagaimana David? Manfaat penelitian Nah, ini apa manfaatnya? bisa mempelajari tentang penghematan biaya, bisa
tanpa dari metode proses Iya. bisa menghemat biaya dengan tidak mengurangi fungsi maupun penggunaan gedung. Dan bagi kontraktor dapat dijadikan referensi atau pengadilan tanah akan analisa model yang merupakan analisa yang dilakukan dengan pengambilan pekerjaan dengan anggaran tersebut. Misalnya yang ada di metodologi, yang melakukan hasil metodologinya, yang nggak kasih Ya, hasil yang diharapkan itu sudah hasil belum mulai yang kedua analisa Baru mau Pareto. Analisa ini dilakukan mengetahui biaya terjadi pada proyek yang berpotensi dilakukan analisa value engineering. Pada hukum Pareto berlaku yaitu 80% dari hasil total dikandung oleh 20% kemudian. Yang ketiga adalah analisa breakdown. Analisa ini dilakukan dengan mengidentifikasi pekerjaan yang dilakukan value engineering pada rincian biaya dan untuk mengambil potensi penyerangan yang dilakukan metode value engineering. Tempat dan waktu penelitian. Tempat dan waktu penelitian ini diambil dari pembangunan maupun Polres Lampung Selatan yang model grafik Pareto dan breakdown analisa. Kesimpulan dan selesai. Sudah selesai. Sekian dari saya. Oke, dan terakhir. Ya, bikin bagus-bagus ya, Christian ya. Kalau anda nyari bagus ini, anda yang sama nanti mau turun usaha kasih 20 kali masing-masing. Apa jawab? Jangan baca judulmu apa. Baca. proyek pembangunan Mako Polres Polsel menggunakan metode fast track. Tindis panah turun. Salman, panah turun ke bawah begitu tindis. Hah? Sudah. Kalau proyektor ini Pak. Alah Salman. Alah. Escape dulu. Sukakan Iya. nah, dia tak sesuai dengan kabel. Iya, berarti bisa ya kita televisi. nomor 1 ini saya. Bahkan pernah lihat. Terus sebentar yang dokumen hati dulu kan DP nama juga di sini. Hah? Udah sini. Itu betul apa ini bolak-balik aja. Oke. Pada sini sekarang. Orang nanti kalau bukan pembeli. Iya. Makanya masih Escape dulu. Escape dulu. yang mana? Ini cuma semua ini. Yang baca pembimbing. Latar belakang saya keterlambatan pekerjaan pada progres pada proyek Mako Polres Polsel menggunakan metode fast track. Kenapa saya menggunakan metode fast track? Karena metode fast track itu mempercepat data, Apa? mempercepat pengumpulan data. Mempercepat. Oh, Datanya ini. Tujuan evaluasi faktor-faktor penyebab keterlambatan pada proyek pembangunan Mako Polres Polsel. Kedua, menganalisis keterlambatan dan kecepatan waktu penyelesaian proyek. bukan
presentasi dari mahasiswa di depan kita ini. Oke, saya mulai dari kiri dulu kan, dari luar dulu yang merupakan pembimbing dari Salman dan Hah? Oh, William deh, pembimbing ini. Oh iya. Oh, Salman yang ada. Oke, silakan. Baik, terima kasih Pak Teddy dan rekan-rekan sekalian. Sesudah saya mendengarkan paparan dari empat mahasiswa, pada prinsipnya semua sudah berusaha. Namun saya kira karena ini program studi konstruksi bangunan gedung, jadi semua mahasiswa harus ditambahkan analisa struktur. Jadi di sini misalnya contoh Salman, perencanaan manajemen harusnya di depan analisa struktur dan perencanaan manajemen. Baru kelihatan Anda di sini konstruksi bangunan gedung. Kalau enggak sama dari manajemen, dia jadi jurusan lain. Ya, supaya apa yang ada PKL jelas lihat di PKL itu ada dapat lihat bangunan. Bangunan ada tahu bangunan. Nah, bangunan itu ada strukturnya toh. Struktur itu apa? Apa yang dimaksud struktur? Nah, bangunan nah, struktur berarti ada kolom, plan. Karena afiliasi itu ada kolom. Jadi harusnya ada di sini analisa struktur dan perencanaan. Semua begitu. Kalau cuma manajemen, tidak akan terlihat nanti konstruksi bangunan itu. Begitu juga media. Jadi bisa tambah di situ analisa struktur dan analisa pertukaran. Ini tidak ada lihat karena rumah ini, tapi mesti tambahkan di depan analisa struktur karena ini KBG. Ini jurusan manajemen. Ya. Jadi saya kira ini kita masukkan. Nanti dari analisa struktur itu tinggal menceritakan dosen pembimbing. Analisa struktur metode apa mau pakai? Apakah metode pakai software atau pakai manual? Begitu. Ya. Jadi yang penting mesti analisa struktur ada. Supaya dapat lihat ini konstruksi bangunan gedung. Ya. Saya kira cukup sekian dua. Oke, terima kasih masukannya. Cuma memang masukan nanti barang mungkin mereka juga tidak berkeberatan dengan metode yang digunakan oleh masing-masing mahasiswa. Jadi kayak sama apa? Manajemen, perencanaan manajemen kamu. Perencanaan manajemen. Kalau bilang analisa dengan menggunakan metode time cost trade off. Kalau Christian fast track. Kalau siapa? David pakai value engineering. Oke, value engineering. Oke, yang berikutnya diberikan kesempatan kepada Bu Dr. Adi Kadio untuk memberikan masukan. Catat nanti Ibu masukkan apa? Catat. Apa orang media itu bertutur di sini? Ini ada nama, nanti masing-masing di sini. Cuman belum sempat saya tulis semua. Ini mulai, makasih Pak. Iya. Silakan. Saya mulai dari Salman. Judulnya perencanaan manajemen. Di dalamnya adalah perencanaan biaya dan waktu. Sementara kalau perencanaan manajemen berarti harus lengkap, termasuk alat. Ya kan? Kan ada biaya, waktu dan alat. Kalau di sini perencanaan manajemen tanpa ada alat, berarti bukan perencanaan manajemen. Hanya perencanaan waktu dan biaya pada proyek rumah dewan lingkup. Jadi kalau memang itu langsung saja perencanaan waktu dan biaya. Karena di sini memang cuma ada niat latar belakang
rencana